Kami bersyukur untuk berkat dan karunia yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, ya Allah. Kami bersyukur untuk sukacita yang kami rasakan pada saat ini karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Puji-pujian telah kami naikkan kepadamu, dan saat ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi terang bagi jalan kami, dan Engkau memimpin kami untuk dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17. Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau ada Bapak Ibu Amang Inang kalau masih membawa Alkitab yang terjemahan lama yang selama ini dipegang dan belum memiliki Alkitab terjemahan baru, ada perubahan sedikit dalam kalimat atau kata-kata yang nanti saya bacakan, tidak apa-apa ya. Untuk kedepannya mungkin nanti pelan-pelan kita akan mengganti dengan Alkitab yang terjemahan baru. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17 dengan judul Tugas Umat Tuhan dan Tanggung Jawab Raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukup sudah, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan penindasan, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berhentilah merampas tanah milik umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang benar, eva yang benar, dan bat yang benar harus ada padamu. Eva dan bat harus sama ukurannya, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva juga 1/10 homer. Jadi ukuran itu harus ditentukan menurut homer. 1 sikal harus sama dengan 20 gera. 20 sikal tambah 25 sikal tambah 15 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang harus kamu persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Untuk minyak ketetapannya ialah 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor sama dengan 10 bat. Juga seekor anak domba dari setiap kawanan 200 ekor dari padang yang diairi dengan baik di Israel. Semuanya itu untuk kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus memberikan persembahan khusus ini kepada Raja Israel. Rajalah yang bertanggung jawab atas kurban bakaran, kurban sajian, kurban curahan pada hari raya, bulan baru, dan hari Sabat di setiap perayaan kaum Israel. Dialah yang akan menyediakan kurban penghapus dosa, kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang senantiasa membaca,
merenungkan dan juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Horas, Amang, Inang, ada sukacita? Masih semangat? Masih bisa tersenyum? Berikan senyuman kepada kanan kiri, Amang, Inang. Buka masker sebentar. Itu kalau sudah lihat senyuman yang ramah, yang manis itu lega rasanya ya. Hilang rasa kantuknya. Hilang rasa laparnya. Enggak ya? Ya, sebentar lagi. Ya, tema kita pada hari ini adalah lakukan keadilan dan kebenaran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saya mau mulai dengan sebuah cerita. Ada dosen di sebuah fakultas fakultas hukum. Itu salah satu dari universitas yang cukup baik lah di Indonesia ini. Ketika sang dosen ini sedang mengajar, tiba-tiba ada seorang mahasiswanya datang terlambat dan mau masuk kelas itu. Tapi dosennya melarang dia, marah kepada mahasiswa itu dan mengusir mahasiswa itu, suruh keluar dari kelas. Nampaknya ini bukan cuma di fakultas hukum ya, fakultas teologi saya dulu sering loh diusir. Karena apa? Terlambat sedikit gitu. Tetapi mahasiswa ini merasa dia tidak melanggar jam karena dia merasa tidak terlambat, tapi keduluan dosennya yang datang. Jadi dia diusir dan mahasiswa ini mau membela diri, tapi justru semakin dimarah oleh dosen ini dan semakin disuruh keluar. Lalu ketika mahasiswa tadi sudah keluar, dosennya tanya kepada mahasiswa yang ada di kelas itu. Hukum itu untuk apa sih dibuat? Undang-undang itu untuk apa dibuat? Peraturan itu untuk apa dibuat? Ada yang jawab, Pak, hukum itu dibuat ya untuk dilanggar. Ada lagi yang menjawab, hukum itu dibuat supaya yang kuat dan berkuasa tidak menindas yang lemah. Ada lagi yang bilang, ya untuk diterapkan. Lalu dosennya bilang, benar, tapi semua itu tidak cukup. Ada undang-undang diterapkan, itu tidak cukup. Lalu seorang mahasiswa berdiri dan berkata, supaya keadilan ditegakkan. Tidak mau kalah, namanya dosen ya. Dosennya bilang, iya betul supaya keadilan ditegakkan. Tapi untuk apa? Apa gunanya? Sekarang saya bertanya kepada kalian semua mahasiswa yang ada di kelas ini. Apakah tadi perbuatan saya kepada teman Anda tadi, perbuatan yang menzolimi orang lain? Lalu mahasiswanya serentak berkata, benar. Apakah tindakan saya tadi mengusir teman kalian adalah tindakan yang tidak adil? Semua menjawab, benar. Dengan marah dosen itu bilang, kalau begitu kenapa kalian diam saja? Kalau sudah tahu itu tidak adil perbuatan saya, kenapa kalian tidak bicara dari tadi? Itukah yang disebut dengan tahu soal keadilan dan kebenaran. Nah, Amang, Inang, kalau sudah bicara soal yang adil dan yang benar, Inang kalau di dalam keluarga ada anak-anak berebut makanan, makanan cuma satu, tapi mereka ada 4 orang, ada 6 orang. Saya tidak tahu di Sumatera Utara biasa banyak ya anaknya gitu, di Jawa juga. Makanannya sedikit tapi semua berebut. Orang tua sebenarnya sudah bertindak adil. Caranya bagi dulu supaya semua adil. Kan begitu kan? Sebenarnya kita sudah tahu itu soal keadilan. Tetapi seringkali yang membuat keadilan dan kebenaran tidak bisa kita lakukan adalah perasaan di dalam diri kita. Kalau ada seorang
yang minta tolong sama kita, minta bantuan, bantulah aku dulu, Amang. Lalu ada yang bilang, utangmu kemarin belum kau bayar, sekarang mau minta bantuan lagi. Ada yang merasa sepertinya. Kau minta datang lagi ke sini, mau minta ku bantu lagi, kemarin kau belum kasih yang kau janjikan. Padahal dia butuh banget loh. Dia sedang perlu sekali. Tapi ada perasaan kita masih membeda-bedakan. Betul tidak? Atau kita melihat ada keluarga lain yang membutuhkan pertolongan, tapi di dalam pikiran kita, mau loh sebenarnya saya mau tolong dia, tapi dia bukan keluargaku. Nggak semarga kita, susah. Tidak kenal lagi. Masih ada perasaan itu. Atau masih ada hal-hal yang membuat kita akhirnya tidak mau atau tidak berani melakukan hal yang adil dan yang benar. Ini persoalan, Amang, Inang. Walaupun kita tahu sering kita merasa tidak berani untuk melakukan yang adil dan yang benar. Sebenarnya berani, tapi tidak berani sama keluarga besar. Nainggolan. Si Mamora. Sebenarnya kita mau melakukan sesuatu, tapi keluarga besar melarang. Terus mau apa? Serba susah. Sekarang begini, kalau mau bicara soal keadilan dan kebenaran ini kan, kalau pendeta yang berkhotbah di sini, Amang, Inang, saudara masih mengambang, membayangkan seperti apa sih gitu. Mari kita praktekkan sekarang. Saya minta 3 orang boleh datang ke depan. Silahkan 3 orang datang ke depan, saya turun dan tolong diberi mic-nya untuk 3 orang yang berani datang ke depan. Berarti dia berani melakukan keadilan. Ada amin saudara? Maju 3 orang. Saya hitung sampai 3. 1, boleh Amang, boleh Inang, silahkan. Tiga orang mic-nya diberikan, ayo. 1, yang belakang 1, yang depan 1, dari samping kanan saya 1. Iya, di situ. Jangan semua Bapak majelis. Oh, bukan. Silakan. Saya tidak menghukum. Mari, Inang, ada yang berani, Inang? Maju ke depan, silakan. Dari tamu, boleh? Oh, sudah 3. Oke, siap. Kita kasih tepuk tangan. Ya, Amang, tadi kan sudah disampaikan bahwa yang namanya keadilan itu harus rata dibagikan. Betul? Dan itu tugas dan tanggung jawabnya pemimpin atau tugas dan tanggung jawab raja. Betul? Sekarang, boleh ke tengah sedikit. Bapak bertiga ini adalah raja. Dan semua yang hadir ini adalah rakyat. Rakyat yang sedang kelaparan, betul? Rakyatnya sedang kelaparan. Coba perhatikan ada berapa banyak rakyatnya? Banyak. Banyak, Bu, Pak Pendeta. Sekarang 120. ada kue di sini, tapi hanya 20 Ya. biji. Pertimbangkan di dalam pikiran dengan bijak bagaimana 20 kue ini dibagikan kepada rakyat yang kelaparan itu. Pertimbangkan kepada siapa akan diberikan. Coba tatap mata, mana yang paling perlu dikasihani?
Sudah? Coba ditatap lagi. Kalau dia besar, apakah perlu diberi? Tuh ya. Sudah? Sudah diresapkan? Baik, boleh sekarang membagikannya. Boleh ambil berapa dibagikan. Berapa saya ambil Bu Pendeta? Nanti kalau kurang boleh ambil lagi ke sini. Sementara yang masih bisa dipegang dulu. Ini akan saya bagikan. Ya, tunggu. Kasih aba-aba. Masih bisa? Tambah satu. Bisa? Bisa pegang? Ya, Bapak kayaknya nanti kalau kurang. Ya, itu semua ada 20 dan di sini ada 120. Silahkan dibagikan. Ini kita Bu Pendeta Satu. satu tim ini. Iya, satu tim. Satu-satu Ini raja, Apakah ini berdasarkan tiga raja atau berdasarkan 3 raja. sesuai keinginan masing-masing Iya, raja? sesuai dengan keinginan Bapak bertiga. Kalau yang satu sudah dikasih, oleh Bapak nggak jangan kasih lagi. Jadi para raja yang terhormat, ini ada negeri di Depok 2 Timur, Depok 2 sedang mengalami kelaparan sudah 7 tahun ini. Mereka dalam kondisi mengenaskan. Semua kelaparan ya Bu Pendeta ya? Ya, Semua pada kelaparan. semua kelaparan. Tetapi kami hanya punya berkat, makanan ini terbatas. Kiranya yang mulia raja bertiga boleh membagikan dengan adil dan bijaksana. Silahkan. Boleh? Boleh, ini saya Pak. Ini saya pilih. Ya. Ya, silakan sampai ke belakang. Boleh menyebar, boleh menyebar. Silakan Bapak. Dibagi bersama. Kalau bisa, silakan. Dibagi bersama. Dibagi bersama. Dibagi bersama. Raja yang satu masih bingung ini. Loh. Oh, ini bisa Pak. Ini 2 untuk saya, tidak akan saya bagi. Rajanya. Saya adalah raja, saya berhak menentukan. 2 untuk saya. Dari 6 roti, 2 untuk saya sebagai raja. Siapa yang dapat rotinya silahkan diangkat supaya saya bisa melihat ini raja ini 3 masih muda-muda. Baik, sekarang terima kasih Bapak Ibu. Sekarang Ya Bu Pendeta. saya bertanya, apa pertimbangan raja tadi memberikan roti itu kepada yang tadi sudah diberikan? Ya terima kasih. Terkait keadilan ini tadi ada 6, 3 karena ini gambaran di sini kita 2 rakyat ini 2 baris. Tadi sebenarnya 1 porsi ini dibagikan di antara depan, 1 lagi di tengah, 1 lagi di belakang sehingga boleh berbagi gitu sebenarnya. Seharusnya ya kalau raja itu tidak boleh pribadi, harus ada asistennya yang membagikan, yang mengatur siapa yang lebih membutuhkan. Ya. Seperti supaya memang semua dapat.
Jadi menurut Raja tadi yang dibagikan yang membutuhkan. Karena tadi dasarnya Pak Bu Pendeta mengatakan bahwa ini sudah semua membutuhkan 7 tahun kelaparan. Nah dengan ada 6, seharusnya yang 3 dibagi di jalur 1, yang 3 bagi 2, cuma yang 1 ini semestinya dibagi oleh yang ada di lingkungan depan. Yang Oh, 1 lagi di lingkungan di tengah, dibagi lagi, begitu. Walaupun sedikit-sedikit, Iya. tapi semua dapat. Berbagi sedikit, itu tadi yang saya katakan, ini 1 untuk yang depan berbagi, di tengah berbagi, di belakang, demikian juga supaya semua. Iya. Karena dasarnya semua kelaparan. Terlepas punya uang, punya harta, sehat tidak, tetapi semua kelaparan. Begitu Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Raja 1. Silakan Raja Paduka 2. Apa pertimbangannya tadi dan apa alasannya Amang Raja pegang 2 untuk diri sendiri? Saya adalah raja. Banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, makanan sangat sedikit. Jumlah masyarakat sangat banyak, tidak akan mencukupi. Dengan jumlah yang sangat sedikit, jumlah itu tidak akan mencukupi. Maka ada pengelompokan tadi. Yang pertama, sebagai raja harus tetap kuat, harus tetap memimpin. Karena makanan hanya itu, raja harus tetap makan untuk memimpin. Itu yang pertama. Ya. Kalau tidak makan akan mati semuanya. Kalau tidak ada yang memimpin akan mati semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya keluarga. Keluarga saya adalah teman dekat saya. Dari keluarga saya akan berikan keluarga dulu. Keluarga terdekat. Ya, betul. Keluarga terdekat akan saya berikan. Yang ketiga, ini adalah masyarakat ini harus dipimpin oleh guru, yaitu guru iman. Dari pemimpin-pemimpin gereja, 1 untuk gereja, pemimpin gereja yang harus memimpin yang tinggal. Terus 1 lagi ada anak-anak tadi saya kasih. Anak-anak harus tetap bertumbuh, keturunan harus tetap berjalan. Nah ini, keturunan harus tetap berjalan, anak-anak harus tetap tumbuh. Saya berikan 1 kepada anak-anak. Dan 1 lagi yang terakhir, makanan yang terakhir kepada orang tua yang sudah tua. Kemungkinan itu adalah makanan terakhir bagi dia. Maaf Mang ya, maaf Mang. Maaf Mang. Kemungkinan itu harus tetap menikmati makanan terakhir bagi orang tua. Dan itu akhirnya Mang. Dari 6 itu, 1 untuk keluarga terdekat, 1 untuk gereja, untuk pemimpin gereja, 1 untuk anak-anak, untuk masa depan, dan 1 lagi untuk orang tua. Dan Maaf, 1 bagi yang tua. dan 2 lagi untuk yang diri 2 lagi sendiri. untuk tetap untuk raja. Baik, terima kasih buat Raja yang kedua. Silakan, Abang Raja. Terima kasih Inang. Tadi saya mendistribusikan suatu bahan pakan pokok karena saya sebagai raja tadi sebagai raja saya tidak bisa mendistribusikan kepada masyarakat, semua masyarakat. Jadi makanya saya kasih melalui perwakilan di daerah. Jadi saya distribusikan melalui Amang dan Inang tadi untuk dibagikan bersama-sama ke seluruh rakyat negeri ini. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat ketiga raja kita. Terima kasih. Ya, silakan. Saya baru tahu loh ada raja bisa berpikiran yang sangat bijaksana gitu ya. Kalau rakyatnya kelaparan, rajanya kelaparan, siapa yang pimpin? Ya kan? Jadi rajanya harus dapat makan dulu supaya bisa memimpin rakyatnya. Betul nggak? Tapi rajanya dapat 2. Ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi kan sesuatu yang sangat berat kalau kita mempunyai sedikit bahan berkat, tapi di luar diri kita, di luar sana, di luar gereja, ada banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan kita. Pasti kita akan, kalau tadi dibilang, ya bagaimana saya bisa membantu keluarga saya masih kelaparan.
Bagaimana saya bisa menolong orang kalau keluarga saya masih kekurangan, kalau saya masih memerlukan? Kalau seperti itu terus, kita tidak akan pernah merasa cukup, betul? Kita akan kurang terus dan akhirnya kita tidak pernah punya kesempatan untuk berbagi. Atau kita ingin berbagi, tetapi kita masih berpikir, tadi ada Amang loh di situ saya lihat. Raja dibilang, bagi. Jadi soal kedekatan, soal keluarga, masih ada yang seperti itu. Artinya sebenarnya kita ingin berbagi kepada orang lain, tapi keluarga kita masih terus membutuhkan. Padahal kalau dipikir-pikir keluarga kita masih bisa menolong dirinya sendiri. Pertimbangan-pertimbangan seperti itulah yang membuat begitu sulitnya menerapkan dan melakukan keadilan dan kebenaran itu. Betapa sulitnya. Tidak usah kita berpikir jauh soal raja. Bagaimana kita menerapkannya di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Pertanyaannya, kita sudah adil belum dengan diri kita sendiri? Loh, adil dengan diri sendiri itu bagaimana? Kita sering membuat diri kita itu menderita untuk hal-hal yang tidak perlu. Sibuk memikirkan apa kata orang terhadap saya. Sibuk memikirkan apalah yang harus diberikan orang kepada saya. Padahal saya bisa melakukan sesuatu. Inang biasanya ya, Inang, kalau dengar orang membicarakan kita, sakit hati enggak? Pasti, sampai di rumah masih dibicarakan lagi sama Amang. Tadi di gereja, enggak suka aku sama itu, Inang itu. Ngomong. Masih dibawa tidur, besok pagi masih ada di dalam hati itu perkataan itu. Itu namanya tidak adil terhadap diri sendiri. Karena apa? Waktu tidur kita masih bisa beristirahat dan bersyukur. Amin. Tapi kita masih membuat diri kita tersakiti dengan apa yang kita dengar dari orang lain. Itu namanya tidak adil bagi diri sendiri. Yang seharusnya kita bisa menolong diri kita sendiri, kita justru membuat diri kita menderita. Jadi soal keadilan, soal kebenaran, itu bukan sesuatu yang asing, tapi sulit sekali dilakukan. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Yehezkiel dijelaskan tadi, Yehezkiel 45 ayat 9-17 yang kita baca, dijelaskan dengan sangat detail apa yang perlu dikerjakan untuk menerapkan keadilan dan kebenaran itu. Sampai soal timbangan. Kalau saya menghayati ayat ini, timbangan itu, ukuran itu adalah soal juga keadilan kita dalam menimbang dan mengukur pandangan kita kepada orang lain. Itu harus adil dan benar. Cara kita melihat orang lain, cara kita menilai orang lain harus adil dan benar. Kan tadi sudah dijelaskan kepada 3 raja. Kalau dibagikan kepada yang lansia, itu berarti masih adil dan benar. Betul tidak? Cuman tadi kalimat terakhirnya mungkin ini makanan terakhir. Itu adil enggak sih? Benar enggak? Adil enggak kalimat itu? Enggak ya? Baru saja diumumkan tadi, untuk lansia yang masih berjiwa muda, masih boleh ikut retret loh. Ini dikasih makanan terakhir. Teganian. Ya. Oh, ada Inang tadi, Inang dapat tadi. Ibu,
Inang, coba berdiri dulu. Inang berdiri. Ini ketua lansia kita loh. Diberi tapi tidak berani dimakan, takut yang terakhir kan? Tenang Inang, itu dari saya. Ya terima kasih Inang. Jadi itu tadi, kadang yang membuat tidak adil dan benar itu adalah pandangan kita kepada orang lain. Pandangan kita, penilaian kita kepada orang lain. Itu seringkali tidak adil dan tidak benar. Dan menyakiti orang yang mendengarkannya. Gitu ya. Nah, karena itu soal cara menimbang, soal cara menilai, soal cara memandang kepada orang-orang di sekitar kita harus adil, harus timbangannya itu adil dan benar-benar benar. Jangan ada yang ditambah-tambahkan, jangan ada yang dikurang-kurangi, harus apa adanya itu. Tidak usah lebay juga melihat seseorang. Gitu ya. Karena penilaian kita harus adil. Kalau melihat seseorang dari penampilannya saja, kemudian mempengaruhi cara kita berpikir dan menilai orang itu, kemudian dilebih-lebihkan, itu tidak adil. Tidak adil. Jadi ini soal yang sederhana ya. Tadi saya berterima kasih kepada sukarelawan yang menjadi raja. Sukarelawan menjadi raja loh. Bukan sukarelawan di di tempat bencana, ini jadi raja gitu. Dan terima kasih sudah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Dari 20 bungkus itu bisa sampai merata ke belakang. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi? Apapun pertimbangannya ya, apapun pertimbangannya. Tidak, saya juga tidak menilai dengan tidak adil kepada raja yang menyimpan untuk dirinya sendiri. Karena itu juga dilakukannya dengan pertimbangan, betul kan? Jadi kita tidak boleh juga menyalah-nyalahkan juga. Ini raja kan sudah hidupnya makmur, kenapa dia ambil lagi rakyatnya menderita? Tapi ada pertimbangannya. Nah karena itu pertimbangan itu yang kita hargai. Tapi kalau sudah dapat 2, kemudian masih membuat rakyatnya menderita, nah itu yang baru harus kita terangkan lagi ya gitu. Ya, jadi Bapak Raja merasa adil enggak tadi pertimbangan itu? Adil? Coba berdiri dan coba berdiri, Abang. Adil tidak untuk rakyatnya tadi? Pandangan saya sebagai raja, adil adalah adil. Adil. Dari Masyarakat yang menilai. Sekarang saya tanya masyarakat, adil tidak? Tidak adil. Benar tidak tindakan itu? Iya. Jadi inilah ya. Jadi soal melakukan yang adil dan benar itu harus dengan berbagai pertimbangan. Rajanya punya pertimbangan begini, rakyatnya juga harus punya pertimbangan juga. Lalu kemudian supaya sama-sama adil dan benar keputusan itu duduk bersama dan dibicarakan bersama. Itulah adil dan benar. Ya, karena sekali lagi ini sulit. Raja tadi merasa sulit enggak membagikan itu? Sangat sulit ya. 2 tahun masuk dulu baru dibagikan ya. Sulit ya. Oh, dibagi dulu. Padahal tadi yang di belakang sudah berharap, waduh masih ada 2 gitu. Iya. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita karena begitu sulitnya melakukannya, tetapi ini adalah perintah Tuhan. Tuhan menginginkan kita melakukan hal yang adil dan benar. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Yang menerima hatinya damai, yang melakukan hatinya
damai. Semuanya jadi damai. Itu saja kok yang diharapkan Tuhan. Lakukan keadilan dan kebenaran supaya semuanya damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, firman Tuhan yang menyukacitakan kita tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan.